mempersembahkan Sandiwara Radio, Saur Sepuh dalam kisah Telaga Rena Mahawijaya. Saur Sepuh dalam kisah Telaga Rena Mahawijaya diproduksi oleh Haravana Record. Naskah karya Niki Kosasih, hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Telaga Rena Mahawijaya pada babak ke-17 ini menampilkan Ivana Rose sebagai Lasmini, Jumadi sebagai Raksa Dewa, Lena sebagai Dewi 1, dan Leni sebagai Dewi 2. Inilah Telaga Rena Mahawijaya babak ke-17. Pada babak terdahulu diceritakan Lasmini dan Raksa Dewa sudah tiba di kaki Gunung Lawu dan singgah di sebuah desa dan bermalam di desa tersebut. Pada waktu malam, ketika Lasmini sudah tidur lelap, sebuah bayangan mengendap-endap memasuki kamar Lasmini. Kemudian menghampiri Lasmini yang tergeletak di atas tempat tidur. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Masuk ke kamarku, Pak Rido. Mau mengambil sesuatu yang ketinggalan. Ada apa? Ada apa? Bu Rido, kenapa kau masuk ke kamar Den Ayu Lasmini, Pak? Aku mau ngambil sarung. Ketinggalan di kamar ini. Bohong! Kau mau tua-tua keladi, mata keranjang. Telingaku jangan dijawetmu. Bisa putus telingaku ini. Biar putus sekalian. Ayo, tua bangka masih mengincar daun muda. Dasar tidak tahu diri. Ada-ada saja. Pak Rido itu sudah pikun, masih saja ngiler. Dasar kamu. Kau yang kelewatan, Lasmini. Raksa, Kau membiarkan pintu kamarmu terbuka, mablak, lebar-lebar. Lantas kau tidur seenaknya. Tentu saja siapapun juga bisa melihatmu. Dan rupanya Parido si tua bangka itu tidak tahan. aku memang biasa begitu. Sudah menjadi kebiasaan. Iya, kau biasa, tapi orang lain yang tidak biasa mengundang minat. Kau juga? Iya, begitulah. Jangan bergurau melulu. Kau lihat, guru kita datang. Lihat itu guru kita. Tuh, sedang berjalan ke sini berdua dengan laki-laki. Kalau melihat laki-laki, kalian ini mesti ribut. Loh, kok kumpul-kumpul? Ngobrol, bercanda. Kenapa tidak berlatih? Baru saja kami selesai berlatih, Guru. Oh ya?
Ini temanku, Raksa Dewa. Oh, boleh juga. Lumayan ya, aduh, ganteng. Ayo sudah. Aku mau istirahat. Capek. Bukan main. Muridmu banyak. Semuanya perempuan. Iya, aku tidak menerima murid laki-laki. Tidak menerima murid laki-laki, tapi menerima tamu laki-laki. Begitu. Tamu dan murid kan lain. Sebuah perguruan perempuan memang lain. Rapi, bersih, teratur. Rumah padepokan itu sederhana tapi asri. Halamannya ditumbuhi berbagai tanaman hias yang indah. Sekilas bukan seperti sebuah padepokan, tapi sebuah pasanggrahan. Tempat istirahat kaum bangsawan yang sejuk dan nyaman. Iya, tapi aku tidak pernah menyuruh murid-muridku menghiasi padepokan ini. Itu semua atas kemauan murid-muridku sendiri. Padepokan ini kau namakan apa, Lasmini? Perguruan Anggrek Jingga. Bagus sekali nama itu. Tapi kenapa tidak dinamakan saja Padepokan Gunung Lawu? Bukankah letaknya ini di lereng Gunung Lawu? Yang menamakan itu bukan aku, tapi murid-muridku sendiri. Mungkin karena di sekitar sini banyak pohon anggrek yang berwarna jingga, maka dinamakan saja Perguruan Anggrek Jingga. Seharusnya kau berpakaian warna jingga. Sesuai dengan nama perguruanmu, bukan berpakaian merah-merah seperti itu, Lasmini. Warna kesayanganku merah, tapi pakaian seragam murid-muridku berwarna jingga. Hanya aku yang berpakaian merah. Ya, sekalian untuk membedakan antara aku sebagai guru dan mereka sebagai murid. Ya. Dia sedang duduk di bawah pohon tuh. Yuk kita deketin. Ayo. Selamat siang. Aduh, selamat siang. Kamu siapa sih namanya? Raksa Dewa. Kamu kekasih guru kami ya? Bukan. Lalu siapa? Teman biasa saja. Teman istimewa. Kalian sudah lama jadi murid ini? Lumayan, 3 tahun. Sudah bisa apa? Sudah bisa berkasih-kasih. Waduh. Kalian ini kembar ya? Iya. Yang mana kakaknya? Yang mana adiknya? Yang mana saja sama. Aduh. Hei, kamu siapa namanya? Saya Dewi 1. Dewi 1. Kok pakai angka 1? Soalnya nama saya Dewi 2. Aduh, jadi juga supaya gampang. Kalau digigit mah. Ada. Supaya gampang membedakannya. Yang ini Dewi 1, yang ini Dewi 2. Ada juga. Iya, begitu ya. Kalian pernah turun gunung? Belum. Kenapa? Nanti kalau guru sudah mengizinkan kami turun gunung, kami baru akan turun gunung. Tapi pernah sekali, cuma hanya sampai di desa Ngampi. Desa Ngampi itu kan dekat sekali. Iya. Yang itu kan di kaki gunung Lawu itu kan? Iya. Waktu itu desa itu ada tontonan. Tontonan apa? Tontonan sandiwara. Kami mengamuk. Mengamuk? Iya. Berkelahi dengan anak-anak muda berandalan. Wah. Kalian diganggu oleh pemuda berandal? Bukan kami yang diganggu. Siapa? Tapi kami yang mengganggu mereka. Loh. Ada yang kami gigit. Loh. Maksudmu? Guru Lasmini memperbolehkan kami menonton pesta itu. Lalu kami nonton rame-rame. Nah, ada sekelompok pemuda sedang minum-minum di warung minuman. Lalu kami ganggu.
Mereka menghina kami, malah mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh. Langsung saja kami sikat, berantakan, kabur semua. Waduh. Kalian ini memang berani, tidak malu-malu. Kalau malu-malu, nanti tidak kebagian. Iya kan? Kamu sudah tua ya? Iya. Umurmu berapa? Waduh, 45 tahun. 45 tahun sih masih muda. Sedang-sedangnya. Sedang-sedang di... Waduh. Sedang-sedangnya apa ini? Aduh. Sedang kuat-kuatnya. Bukan main. Berani benar gadis-gadis ini. Aduh. Guru. Kenapa kalian ada di sini? Ayo, pergi sana. Berlatih dengan teman-temanmu yang lain. Baik, Guru. Mari, Raksa Dewa. Enak saja. Raksa Dewa. Paman Raksa Dewa begitu. Iyalah, Paman Raksa Dewa. Ayo, sana. Iya, Guru. Guru serakah. Apa? Serakah? Ingin dikuasai sendiri. Kami tidak kebagian. Ayo, genit. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Murid-muridmu itu berani, lincah, waduh, dan genit ini. Ya, kadang-kadang aku pusing mengatur mereka. Ya, semua itu bagaimana gurunya? Maksudmu? Kau juga tidak ada bedanya dengan murid-muridmu, bahkan lebih. Besok pagi-pagi sekali, kami semua akan pergi ke sana. Kemana? Kau lihat puncak yang itu? Yang terselubung kabut itu? Iya, itulah Cemoro Sewu. Ada apa di sana, Lasmini? Ada pohon cemara, banyak sekali. Mungkin jumlahnya 1000 pohon, makanya dinamakan Cemoro Sewu. Ada apanya di Cemoro Sewu itu? Tempat kami melakukan ujian. Ujian? Ya, kalau aku menguji murid-muridku, ya di sana itu, di Cemoro Sewu. Ilmu apa yang kau uji kepada murid-muridmu di sana itu? Jurus kembang 1000. Jurus kembang 1000? Jurus melemparkan bunga anggrek. Oh, rupanya senjata andalan kau dan murid-muridmu adalah bunga anggrek yang dipergunakan sebagai senjata rahasia. Iya. Meriah sekali. Padepokanmu ini berbeda dengan padepokan-padepokan lain yang pernah aku jumpai. Bedanya bagaimana? Sebuah padepokan biasanya sunyi, suasananya hampir selalu dalam keadaan sepi. Tapi di sini sebaliknya, ramai, hiruk pikuk. Tiap hari murid-muridmu selalu dalam suasana riang gembira. Semuanya senang menyanyi dan menari. Aku tidak mau sama dengan orang lain. Aku harus lain dari yang lain. Aku mendidik murid-muridku bukan untuk menjadi orang yang pemurung, tapi periang. Dalam keadaan apapun harus selalu gembira. Ya. Aku senang melihat murid-muridmu yang sedang berpesta pora itu. Oh, mereka menyanyi, menari, mengelilingi api unggun. Wah. Kami sering mengadakan acara seperti itu, terutama kalau mau menghadapi ujian. Ya. Besok mereka akan menempuh ujian. Dan malam ini mereka berpesta, bersukaria. Hei, sudah matang. Anggur, jangan lupa anggur. Guru,
Sebagai kehormatan, silakan guru mencicipi terlebih dulu. Baru nanti kami bersantap bersama. Baik, tapi kali ini kita punya tamu. Nah, sebaiknya tamu yang membuka santapan malam ini, bukan? Benar, benar. Ayo Paman Raksadewa, silakan mencicipi hidangan ini. Jangan takut, Raksa. Itu bukan daging racun, tapi daging rusa. Rusa? Iya, Paman. Setiap kami mengadakan pesta, kami selalu membakar daging rusa. Dan tadi siang kami menangkap 1 ekor, gemuk sekali. Tentu dagingnya lezat. Silakan, Paman. Ini pisaunya, Paman. Potong yang besar supaya kenyang. Baik. Iya. Aduh. Benar-benar lezat sekali nih. Daging rusa guling nih ya. Ini minumannya, Paman. Anggur yang istimewa, buatan kami sendiri. Aduh, benar hebat. Kalian bisa membuat anggur sendiri ya? Kami kan serba bisa. Syukur. Aduh, minuman keras. Tapi kan lezat. Kalian biasa minuman keras seperti ini? Ya, hanya kalau sedang pesta saja. Bukan main. Nah, Paman Raksadewa sudah makan daging dan minuman kehormatan. Aku juga sudah. Jadi kalian boleh kembali ke tempat pesta. Baik, Guru. Gila. Laki-laki saja kalau minum anggur keras seperti ini, 2 cawan bisa mabuk. Tapi murid-muridmu enak saja seperti minum air biasa. Kuat benar mereka. Kami sudah biasa minum anggur keras seperti ini. Guru dan tamu kita sudah membuka makanan dan minuman pesta. Sekarang giliran kita. Ayo, minum. Bagikan anggur. Ayo. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Raksadewa, bangun. Aduh, masih gelap, sudah dibangunkan. Ini sudah hampir pagi. Kita harus segera berangkat ke puncak Cemoro Sewu. Ya baik. Kau berpakaian putih-putih. Biasanya kau berpakaian merah-merah. Iya. Setiap melakukan ujian di Cemoro Sewu, aku selalu berpakaian putih-putih. Begitu pula murid-muridku. Semuanya berpakaian putih-putih. Di pagi hari, Cemoro Sewu penuh dengan kabut putih. Maka karena kami berpakaian putih-putih, kami bisa menyatu dengan kabut dan sulit dilihat dan dikenali. Oh, penyamaran? Iya. Iya, baik. Kau rupanya biasa bangun siang. Dibangunkan sepagi ini, susah banget. Kelamaan jadi raja di Mamrati. Jadi orang senang. Kita sudah sampai. Inilah puncak Cemoro Sewu. Dingin banget. Aduh. Semuanya nampak samar-samar sebab tempat ini penuh dengan kabut. Aduh. Hah? Di sana banyak orang. Apakah itu murid-muridmu? Aduh, semuanya berpakaian putih-putih. Iya. Murid-muridku sudah siap untuk mengikuti ujian. Murid-muridmu sudah ada di sini. Kapan mereka berangkat dari Padepokan? Tadi malam. Waktu dini hari mereka sudah berangkat ke sini. Aduh, dingin. Wah, mengagumkan sekali. Dari malam aku melihat mereka menari-nari, menyanyi, bersukaria. Tapi sekarang semuanya sudah siap siaga, berjajar dengan rapi, bersikap sungguh-sungguh, dan wajah mereka nampak angker, berbeda sekali dengan hari-hari biasanya. Aduh,
penuh ceria. Dingin. Kami tahu membedakan kapan waktu bersukaria dan kapan waktunya berlatih dan kapan waktunya ujian. Kapan waktunya bergurau dan kapan waktunya bersungguh-sungguh. Aduh, bagus. Mulai! Mereka saling serang dengan melontar-lontarkan bunga anggrek. Tubuh mereka berlompatan ke sana kemari, berkelebat-lebat, cepat sekali. Aduh, bagaikan puluhan burung belibis. Pertarungan seperti begini sulit sekali, sebab penuh dengan cahaya dan semuanya berpakaian putih-putih. Pandangan mata jadi samar-samar dan sulit membidik sasaran dengan tepat. Pusatkan perhatian pada kebutuhan angin serangan. Jangan membidik sebelum sasaran mantap. Jangan membidik sebelum sasaran mantap. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Lasmini, waktu kemarin Dewi Kembar berlatih. Dewi Kembar? Siapa Dewi Kembar? Dewi 1 dan Dewi 2. Karena mereka bersaudara kembar, aku namakan saja Dewi Kembar, supaya mudah menyebutnya. Wah, bagus juga nama itu. Selama ini aku memanggil mereka Dewi 1 dan Dewi 2. Kalau dipanggil satu persatu tidak apa-apa, memakai sebutan Dewi 1 dan Dewi 2. Tapi kalau mau memanggil mereka dua-duanya sekaligus, kan lebih singkat kalau dipanggil Dewi Kembar. Ya, kau benar. Lalu? Waktu kemarin pagi, aku melihat mereka berlatih menyerang musuh dengan mempergunakan bunga anggrek jingga. Bunga anggrek itu menancap pada batang kayu dalam sekali. Tapi waktu ujian di Cemoro Sewu, murid-muridmu yang terkena gempuran bunga anggrek kok tidak apa-apa. Hanya bajunya saja yang berbercak merah. Sebab yang dipergunakan bukan bunga anggrek. Bukan bunga anggrek. Lalu apa? Kanji. Kanji? Kanji digodok, dicampur dengan sepuhan berwarna merah, kemudian dibentuk bulat-bulat kecil yang beratnya harus sama dengan berat sekuntung bunga anggrek jingga, sehingga tidak membahayakan bila mengenai tubuh manusia.
Pinter. Kakang Brahma, itu Gunung Karang. Kita sudah dekat ke Madangkara. Iya. Kakang? Kakang Brahma, kenapa sih diajak bicara acuh tak acuh? Kau lihat di bawah sana itu. Mana, Kakang? Di kaki Gunung Karang itu, sebelah timur. Hai, sebuah iring-iringan. Iya. Iring-iringan manusia. Tapi belum jelas. Apakah sebuah pasukan perang ataukah iring-iringan orang-orang biasa? Mari kita dekati. Baik, Kakang. Iring-iringan pekerja, buru-buru pembuat bangunan, Kakang. Iya. Iring-iringan itu laki-laki semuanya. Membawa cangkul, linggis, garpu tanah, gergaji dan sebagainya. Jadi sudah jelas iring-iringan itu adalah rombongan para pekerja. Kenapa dikawal oleh pasukan Tajik Nasing? Maksudmu? Yang mengawal rombongan itu bukankah pasukan kerajaan Tajik Nasing? Benar. Jadi, apakah rombongan itu para pekerja paksa yang akan dipergunakan oleh pihak kerajaan Tajik Nasing? Melihat keadaan rombongan itu, nampaknya mereka bukan mau berangkat, tapi mau pulang. Pulang dari tempat bekerja. Tajik Nasing sedang membuat pekerjaan apa ya? Sampai mempergunakan pekerja paksa ribuan orang. Aku malah menduga mereka baru pulang dari Pajajaran. Dari Pajajaran? Bukankah saat ini Pajajaran sedang giat-giatnya merampungkan beberapa buah pekerjaan besar? Apalagi yang akan dikerjakan oleh Prabu Siliwangi? Bukankah dua buah pekerjaan raksasa yang paling utama, yaitu pembuatan ibu kota kerajaan Pajajaran dan pembuatan dermaga-dermaga pelabuhan sudah rampung? Ya, aku juga belum tahu. Pekerjaan raksasa apalagi yang akan atau sedang dikerjakan oleh Prabu Siliwangi bersama rakyat Pajajaran. Nah, marilah kita tanyakan kepada mereka, rombongan pekerja itu. Apakah tidak akan jadi penyakit, Kakang? Maksudmu? Hubungan kita dengan orang-orang Tajik Nasing kurang baik. Jadi mungkin saja sikap dan tanggapan mereka akan tidak begitu baik kepada kita. Lalu kita tersinggung. Akhirnya terjadi bentrokan. Aku rasa tidak akan begitu, Mantili. Ya, baiklah. Tapi tunggulah sebentar lagi. Kenapa? Tunggu sampai mereka tiba di dataran Barangan itu. Sebab sudah bisa dipastikan, di dataran Barangan itu, mereka akan berhenti untuk istirahat. Karena di situ ada sebuah telaga yang besar. Sehingga mereka bisa mandi atau masak perbekalan makanan. Iya, Kakang. Bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih hidup. Sampurasun, Rampes. saudara kepala regu pasukan pengawal. Benar, Dari kerajaan Tajik Nasing, bukan? benar. Kenapa kau bertanya? Dan siapa kau? Datang dari mana dan kenapa mendatangi kami? Aku Mantili. Sudah aku duga. Aku mau tanya, Silakan. rombongan ini rombongan rakyat Tajik Nasing, bukan? Benar. Apakah mau berangkat atau baru pulang? Pulang dari Pajajaran. Pekerjaan apa di Pajajaran itu? Membuat bendungan raksasa. Bendungan raksasa. Iya, Kalian sudah pulang. Berarti sudah selesai pembuatan bendungan itu? belum. Belum. Batas waktu kerja kami sudah selesai. Lalu digantikan oleh para pekerja dari Japura dan Ajong Kidul. Begitu. Ya sudah. Orang-orang Madangkara berkawan dengan orang-orang Pajajaran. Iya. Lalu? Katakan kepada orang-orang Pajajaran, jangan sok gagah-gagahan. Kalau membuat pekerjaan yang biasa saja, jangan sampai minta bantuan tenaga kerja dari kerajaan lain. Itu bukan urusanku. Itu urusan Pajajaran. Lagi pula,
Kerajaan Tajiknasing bawahan kerajaan Pajajaran. Jadi sudah sepantasnya kalian sebagai kerajaan bawahan mengirimkan rombongan pekerja. Kau jangan bicara sembarangan. Menyuruh aku segala macam. Kau tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa, hah? Cuma kepala regu saja bertingkah. Sekali lagi mulutmu bicara tidak sopan, aku hajar. Aku obrak-abrik semuanya. Aku hancurkan sampai habis. Sudah. Maafkan teman saya kepala regu ini dan Ayu. Maklumlah, kami sangat letih sehabis menempuh perjalanan jauh. Untung aku sedang malas membunuh orang. Kalau tidak, sudah aku potong leher kau. Iya dan Ayu. Sekali lagi kami mohon maaf. Kamu ini bagaimana sih, Tul? Itu kan Mantili, si pedang setan. Aku sedang pusing, Pong. Berapa bulan meninggalkan rumah. Mana rombongan itu tidak bisa diatur lagi. Seenaknya saja. Bukan kau saja yang letih, Tul. Kita semuanya. Jadi meskipun dalam keadaan bagaimana, tetap harus bisa mengendalikan diri. Coba tadi kalau Mantili sedang datang kumatnya. Kita semua bisa dibabat. Jangankan kita yang cuma 10 orang pasukan. 3 kali lipat lebih dari ini bisa dihancurkan oleh dia. Iya. Kakang Brahma. Nah, apa kata mereka? Hei, kenapa wajahmu muram begitu? Ada yang tidak beres? Hampir saja aku tumpas pasukan pengawal Tajiknasing itu. Loh, memangnya kenapa? Seperti yang saya katakan kepada Kakang, bahwa sikap orang-orang Tajiknasing kepada kita, orang-orang Madangkara, selalu tidak mengenakan hati, menyebalkan. Kau ini Mantili, cuma seorang kepala regu kau layani. Malu kan dengan kedudukanmu sebagai orang kedua tertinggi di Madangkara? Itulah, kalau tidak karena kedudukan saya sudah mengamuk tadi itu. Sudahlah, lupakan itu. Sekarang apa kata mereka tentang iring-iringan itu? Dugaan Kakang Brahma benar, bahwa di Pajajaran sedang sibuk membuat pekerjaan raksasa. Dan pekerjaan raksasa itu ialah sebuah bendungan yang sangat besar. Sebuah bendungan raksasa. Pajajaran mengerahkan puluhan ribu pekerja. Maka kerajaan-kerajaan bawahan tidak luput dari keharusan mengirimkan para buruh pekerja. Seperti tadi itu, mereka orang-orang Tajiknasing yang selama 3 bulan lebih berada di Pajajaran bekerja di bendungan raksasa itu. Tapi mereka sudah pulang. Apakah pekerjaan raksasa itu sudah selesai? Belum, Kakang. Mereka pulang karena batas waktu mereka sudah habis. Selanjutnya digantikan oleh rombongan pekerja dari Japura dan Acong Kidul. Iya. Bendungan raksasa itu pasti sangat megah, Kakang. Sebab melibatkan puluhan ribu pekerja dari berbagai kerajaan bawahan. Rupanya Prabu Siliwangi sama sekali tidak meninggalkan budaya rakyat Pajajaran yang asli, yaitu pertanian. Bahkan bidang pertanian itu mendapat perhatian yang sama besarnya dengan bidang-bidang lainnya. Sehingga perlu membuat sebuah bendungan raksasa. Prabu Siliwangi memang orangnya tidak bisa diam. Selalu bekerja dan bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Dan saya yakin, setelah bendungan raksasa itu selesai, akan ada lagi pekerjaan raksasa lainnya. Tidakkah kau tanyakan kepada pasukan pengawal Tajiknasing itu? Apakah bendungan raksasa itu sudah diberi nama? Tidak, Kakang. Sebab saya keburu jengkel. Kalau kelamaan, bisa marah betulan. Baiklah. Sekarang kita pulang ke Madangkara. Setelah itu aku akan langsung ke Pajajaran, menemui Prabu Siliwangi. Baik, Kakang. Intisari Ajian Serat Jiwa, Intisari Ajian Waringin Sungsang, dan Intisari Ilmu Lampah Lumpuh. Dan sekarang, ketiga intisari itu akan aku gabungkan sekaligus. Hirat!
mengguncang seperti terjadi gempa bumi. Sekarang siapa yang akan bisa menandingi Lasmini? Akulah sekarang tokoh nomor 1 di kolong jagat. Semua tokoh-tokoh rimba persilatan kelas 1 semuanya harus bertekuk lutut kepadaku. Lasmini, si kembang Gunung Lawu, juga Brahma. Ya, Raja Agung Brahma Kumbara harus bertekuk lutut kepadaku. Wah, kau akan merajai rimba persilatan, Lasmini. Ya, sepanjang hidupku aku selalu menderita. Tidak pernah aku mengenyam kepuasan hidup karena tidak pernah jadi orang nomor 1. Tapi sekarang aku sudah bisa jadi orang yang nomor 1. Semua harus mengakui itu. Semua harus mengakui Lasmini. Lasmini nomor 1. Itulah Gunung Sabah. Puncaknya sudah kelihatan. Ada apa di sana? Di sana ada guru besar padepokan Gunung Sabah, yaitu Panembahan Pasupati. Kau akan menentang dia? Ya, Kenapa yang kau tentang pertama-tama Panembahan Pasupati? Apakah dia seorang tokoh nomor 1? ya. Dialah yang menciptakan ajian Waringin Sungsang, sebuah ilmu kadikjayaan yang tiada tara, yang bisa mengalahkan ajian Serat Jiwa. Oh, benarkah? Ya, murid utama Panembahan Pasupati yang bernama Kijara berhasil mengalahkan Brahma dengan ajian Waringin Sungsang. Jadi bisa diukur betapa tingginya ilmu Panembahan Pasupati, gurunya Kijara itu. Tapi dengan begitu, kau menanamkan bibit permusuhan dengan perguruan Padepokan Gunung Sabah. Kalau Panembahan Pasupati sampai celaka, murid-muridnya tentu akan menuntut balas. Aku tidak peduli. Kalau mereka dendam, akan aku ladeni. Iya, terserah kau. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Guru, sebaiknya kita bercocok tanam secara tumpang sari. Ya, itu sangat baik. Sebab setiap jengkal tanah dapat dimanfaatkan secara penuh. Guru, Ya, Kakang Kijara dan Lugina berada di mana sekarang? di Gunung Gede. Di Gunung Gede. Ya, Apakah mereka di sana mendirikan perguruan atau memperdalam ilmu untuk membalas kekalahannya kepada Brahma? kalau Kijara dan Lugirna berniat untuk membalas dendam kepada Brahma, aku sendiri yang akan menghajar mereka. Ya, Guru benar. Sebab Kijara dan Lugina yang salah. Sehingga mereka harus menerima hukuman. Ya. Mengasingkan diri ke sebuah gunung yang sunyi dan terpencil. Iya. Ada apa itu, Guru? Pohon besar itu roboh, tumbang ke tanah. Kita kedatangan tamu. Kamu? Guru? Ada apa, Guru? Tenang murid-muridku, tenang. Kita hanya kedatangan tamu. Kenapa tamu itu tidak sopan? Datang bukannya unjuk salam, melainkan membuat kerusakan dan keributan, merobohkan pohon-pohon besar. Tenanglah, kita tunggu siapa yang datang. Panembahan Pasupati! Nah, itu tamunya sudah datang. Oh, perempuan. Cantik lagi. Pakaiannya merah-merah, menyala. Selamat datang di Gunung Sabah, Nona yang ramah tamah. Gunung Sabah ini harus dikosongkan. Ya, kalian harus pergi semuanya. Sebab aku akan tinggal di sini. Nona yang gagah. Lasmini. Namaku Lasmini. Nona Lasmini yang gagah. Kenapa kami diusir? Sudah aku katakan, aku akan tinggal di sini. Kalau sekedar mau tinggal di sini, amat mudah.
tinggal di sini bersama kami. Atau Nona boleh memilih tempat lainnya, sebab Gunung Saba ini cukup luas, masih bisa menampung penduduk dalam jumlah yang banyak. Baik, kau dan murid-muridmu itu boleh tetap tinggal di sini, tapi harus tunduk kepadaku. Kau, Panembahan Pasupati, kau jadi pelayanku, dan murid-murid kau jadi budak aku. Tenang murid-muridku. Nona Lasmini, di balik semua yang Nona katakan itu, saya menangkap sebuah maksud, yaitu Nona bermaksud akan membuat kekacauan di padepokan kami. Bagus, kau ternyata seorang panembahan yang memiliki otak yang cerdas, dapat dengan cepat menangkap maksudku. Bila demikian, dengan sangat terpaksa, saya atas nama pimpinan padepokan Gunung Saba menolak mentah-mentah kehendak Nona itu. Juga saya tidak mengizinkan Nona untuk tinggal di wilayah Gunung Saba ini. Baik, kau menolak, aku memaksa. Nah, kau mau apa? Bangsat, perempuan gila. Kau telah menghina guru kami. Rupamu cantik, badanmu bagus, pakaianmu mentereng. Sayang, otakmu miring. Raksadewa! Ya. Aku malas mengotori tanganku dengan krojo-krojo macam tikus sawah seperti itu. Bebaskan semuanya. Baik. Murid-murid perguruan Gunung Saba yang hebat-hebat, mari kita bermain-main. Ternyata perempuan sinting itu membawa teman. Seorang laki-laki, berbadan kekar, wajahnya angker, suaranya mantap, dan sinar matanya menakutkan. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe, jadikan harimu lebih hidup. Dengan kemarahan yang meluap-luap, murid-murid padepokan Gunung Saba menyerang Raksadewa. Dengan mantap, Raksadewa meladeninya. Sementara itu, perlahan-lahan Lasmini mendekati Panembahan Pasupati. Tapi Panembahan Pasupati tidak menghiraukannya. Tetap berdiri dengan tenang, memperhatikan murid-muridnya yang sedang bertarung. Sejalan dengan Lasmini mendekati Panembahan Pasupati, Raksadewa menggiring murid-murid Panembahan Pasupati bergeser menjauhi tempat itu. Apa yang akan dilakukan Lasmini dan mengapa Raksadewa membawa pertarungan menjauhi tempat itu? Nah, pendengar yang budiman, marilah kita ikuti lanjutan serial Sandiwara Radio Saur Sepuh ini. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu,